Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita dalam mata kuliah psikologi kepribadian. Kali ini kita akan membahas tentang tipologi kepribadian sehat dan sakit. Sebelum kita memulai untuk membahas lebih lanjut tentang tema hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima materi hari ini sehingga menjadikan ilmu yang berkah, barokah dan manfaat untuk diri kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Alaniyah al-Fatihah. Terima kasih, kita langsung saja membahas tentang tipologi kepribadian sehat dan sakit. Kita awali dengan pendahuluan. Setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik tersebut digunakan sebagai gambaran diri guna berinteraksi dengan sesama manusia dalam bermasyarakat. Gambaran diri yang ditunjukkan dalam pola-pola interaksi akan menjadi tolak ukur atau nilai yang dipandang oleh individu yang lain sebagai bagian dari baik buruknya seseorang. Nah, baik buruknya seseorang tersebut nantinya akan dipandang sebagai suatu gambaran diri dari individu tersebut. Nah, bagian tersebut disebut dengan kepribadian sehat dan juga sakit. Lalu, apa itu kepribadian sehat? Nah, kepribadian sudah kita bahas pada tema sebelumnya ya, silakan dibuka kembali. Nah, kita di sini akan membahas tentang apa itu sehat. Nah, sehat itu apa? Sehat menurut WHO merupakan kondisi individu yang sempurna. Tidak ada kelemahan yang berkaitan dengan fisik, psikis, dan sosial. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kondisi sehat merupakan suatu kondisi sejahtera serta produktif pada diri individu. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Nah, apa saja komponen sehat ini sehingga individu dikatakan sebagai seseorang yang sehat? Komponennya ada 4, yaitu sehat secara jasmani, rohani, spiritual, maupun secara sosial. Nah, lalu apa itu kepribadian sehat? Kepribadian sehat menurut Han dan Pini adalah kondisi pada diri individu yang mengarah pada kemampuan mental yang sesuai dengan fungsinya. Sehingga apa? Sehingga mampu mengembangkan diri sesuai dengan konsep norma yang ada dalam masyarakat. Nah, jadi individu-individu tersebut melakukan perilaku atau membentuk pola-pola perilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Karakteristiknya lalu apa? Nah, karakteristik pribadi yang sehat dapat dibagi secara umum menjadi yang pertama, terbebas dari masalah dan gangguan psikologis. Masalah-masalah psikologis itu apa sih? Ada misalnya nervous, kemudian ada cemas, kemudian
was-was ataupun terlalu khawatir dan macam-macam. Lalu gangguan psikologis itu apa sih? Contohnya manik depresi, kemudian Alzheimer, kemudian skizofrenia. Nah, itu gangguan-gangguan psikologis. Yang selanjutnya, karakter yang selanjutnya apa? Yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, mampu menyesuaikan diri ini berarti seorang individu hendaknya mampu bersifat terbuka dan menerima lingkungannya, bukan denial ataupun agresif. Kelihatan ya. Kemudian, mampu mengaktualisasikan diri. Jadi, mampu mengungkapkan potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu berupa bakat, minat, ataupun kecakapan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk dalam pemberdayaan diri kepada masyarakat. Lanjut. Selanjutnya, karakteristik yang selanjutnya itu apa? Yaitu mampu mengembangkan aspek spiritual yang ada dalam dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara tetap melakukan atau mampu melakukan hal-hal yang disyariatkan oleh agama masing-masing. Nah, itu karakteristiknya. Lalu ciri yang dapat dipandang dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Contohnya dalam kepribadian sehat. Yang pertama, mampu menilai diri dan lingkungan yang baik. Jadi mampu menghargai diri sendiri dan juga mampu menghargai lingkungannya. Kalau seringkali merendahkan diri maupun lingkungan, berarti ada indikasi kepribadian kurang sehat. Nah, selanjutnya, mampu bertanggung jawab pada siapa? Pada diri sendiri, lingkungan, maupun Tuhannya. Lanjut, mampu mengontrol emosi dengan baik. Jadi, apapun yang dilakukan harus sesuai dengan tempatnya. Saat sedih, tidak berlarut-larut. Saat bahagia, tidak terlalu euforia. Saat marah, tidak terlalu agresif. Nah, itu hal-hal yang bentuk-bentuk yang berkaitan dengan kontrol emosi. Kemudian selanjutnya mempunyai tujuan. Tujuan dia untuk apa? Hidup itu tujuannya untuk apa sih? Nah, hal-hal yang bertujuan. Oke, kita lanjut. Mampu berorientasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, itu ciri kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Kita melanjutkan. Lalu, bagaimanakah sebaliknya kepribadian yang tidak sehat itu? Kita awali membahas tentang sakit. Nah, kepribadian tidak sehat berarti sakit. Apa itu sakit? Diawali dari pandangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Sakit merupakan suatu gangguan kesehatan yang menyebabkan hambatan pada kegiatan sehari-hari. Jadi sakit dapat menghambat kegiatan sehari-hari. Jika suatu gangguan tersebut tidak menghambat, berarti individu tersebut dikatakan tidak sakit. Ya. Kemudian selanjutnya, Parson mengungkapkan sakit merupakan gangguan totalitas fungsi normal individu dalam lingkup biologis serta penyesuaian sosial. Nah, berarti baik itu secara biologis atau jasmania serta sosial. Sosial ini berkaitan dengan pola-pola perilaku. Pola-pola perilaku tentu saja berkaitan dengan kondisi mental sosial. Oke. Selanjutnya Oxford English Dictionary. Nah, sakit itu apa? Sakit merupakan suatu gangguan atau penyimpangan yang terjadi dalam tubuh manusia. Tubuh itu terdiri dari apa? Baik itu jasmani, rohani, sosial, dan juga spiritualitas. Oke, itu yang dinamakan sakit.
Lalu kepribadian sakit itu seperti apa sih? Kepribadian sakit intinya merupakan kondisi individu yang mengarah pada kemampuan mental dalam mereaksi lingkungan yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Jadi terjadi penyimpangan-penyimpangan norma yang ada. Penyimpangan norma tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal yang memang berat loh ya. Penyimpangan norma itu yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Karena norma itu sebagai aturan. Nah, cirinya apa kepribadian tidak sehat dalam kehidupan kita? Yang pertama, sering cemas dan khawatir pada kondisi yang ada. Jadi, dia merasa cemas dan khawatir tentang keberadaannya. Nah, meskipun tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia tetap khawatir. Oke, merasa tertekan dengan lingkungan akibat kurang mampu menyesuaikan diri. Lalu apa? Kurang mempunyai rasa tanggung jawab. Suka berbohong, pesimis, dan kurang mempunyai tujuan hidup. Tidak ketidakmampuan dalam menjalankan ajaran agama yang diyakini. Nah, itu adalah beberapa ciri khas dari kepribadian tidak sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada tema hari ini. Semoga akan membuka wawasan kita tentang memahami diri kita dan juga orang lain yang ada di lingkungan kita. Nah, untuk memperjelas ataupun untuk membahas lebih lanjut tentang tema hari ini, kita akan melakukan diskusi pada kelas virtual yang telah kita sepakati sebelumnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan.